Illuminati. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca doa belum? Belum, Pak. Ya, yuk baca doa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Yang lain kemana ini? Anu Pak, ada yang izin, ada yang sakit. Ya, saya dulu aja ya. Tahlis Ferdanasari. Itu Pak, isolasi mandiri Pak. Oh iya. Katanya tetangganya ada yang positif. Oh iya. Izin ya berarti ya. Iya Pak. Tapi dia sehat kan? Insya Allah sehat Pak. Karena tetangganya sakit itu ya. Iya Pak. Rizky Amaliana Anu Pak, sakit sakit juga. demam. Oh tadi sehat, kalau ini sakit ya. Iya, Iya. Oh iya. demam. Ya kalau sakit nggak boleh masuk sekolah. Peraturannya seperti itu. Iya Pak. Krisma Joli. Itu neneknya meninggal. Oh. Covid juga. Belum tahu Pak. Nggak ada kabar. Ya mungkin karena Covid mungkin ya. Ya izin aja lah izin. Muhammad Syafaatu Subhi. Anu Pak, izin. Izin kemana? Anu katanya ada rabatnya yang walimahan, Oh gitu. resepsi. Ya ya ya. Violita. Mana Violita? Nggak tahu Pak. Sama. Apa mungkin? Ya. Desa Suci mana? Hadir Pak. Ya. Wahyu Tri Hadir Supartini. Pak. Hadir. Dula Fakih. Dir Pak. Ya, masih ada satu lagi nih. Riko Yulianda. Itu siapa Pak? Loh, ini di sini ada itu. Itu Pak, kita pindah kelas Pak. Iya Pak, udah pindah Pak. Ke kelas A. Ya. Udah kelas ya. Ya. Kelas pindah. Ya, kita mulai pelajaran. Kita lanjutkan materi kemarin. Ya, kemarin itu sudah dari awal ya, kelahiran Nabi Muhammad, terus menikahnya Nabi Muhammad umur berapa, Yesus menjadi Nabi Muhammad umur berapa, begitu ya. Sekarang kita ke materi strategi. Di situ ditulis apa itu? Strategi dakwah. Nabi. Strategi kebudayaan. Strategi dakwah Nabi. Oh iya Pak. Ya. Wih, ketaruh. Sebelumnya ya kita pengulangan dulu pelajaran yang telah lalu. Mbak Wahyu, Iya Pak. pada umur berapa Nabi Muhammad diutus menjadi nabi? Umur 40 tahun Pak. Ya, Barkologi, betul. Mbak Tesa ya? Iya Ya, Pak. Tesa. Pada umur berapa terjadi peletakan Hajar Aswad? 35. Oh iya, Barkologi 35. Mas Fakih, Ya Pak. ya Fakih dong. Tidak Pak. Di mana Nabi menerima wahyu untuk pertama kali? Itu di gua ya Pak ya? Ya, gua namanya gua apa? Gua Hiro. Hiro, ya gua. Ya, Pak. Ya, ya, udah ya. Itu pengulangannya. Kita mulai. Sudah dibuka, Mbak Wahyu, Mbak Tesa. Halaman berapa Pak itu Pak? Halaman 20.
Sudah ya? Iya Pak. Nah, bisa dibaca Mbak Wahyu atau Mas Fakih? Saya dulu Pak. Bisa. Saya Pak. Ya udah, Mas Fakih dulu. Dibaca. Strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Strategi dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Berdakwah secara diam-diam atau rahasia, yaitu al-dakwah bisir, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun, sambil mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan ajaran yang ia bawa. Nabi Muhammad SAW tampil dengan keteladanan yang sangat tinggi, kepribadiannya yang penuh dengan kasih sayang, rendah hati, berani, tutur kata yang lembut dan sopan, serta adil memberikan pesona yang amat tinggi dan menarik minat banyak orang untuk mempercayainya dan beriman kepadanya, terutama dari kalangan orang-orang yang miskin dan budak. Ya. Silakan dilanjut Mbak Wahyu. Strategi dakwah secara terang-terangan. 3 tahun kemudian perintah Allah datang agar Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Melakukan. Sama aja. Ya, tapi di situ kan melakukan. Ini Pak salah Pak itu Pak. Ulangi. 3 tahun kemudian perintah Allah datang agar Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bi al-jad atau yang terkandung dalam surat al-syura ya artinya Ya. dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu. Maka jika mereka tidak mematuhimu, katakanlah aku berlepas tangan dari segala yang kamu perbuat. Setelah ayat ini turun, maka Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Cara yang dipakai Rasulullah SAW adalah naik ke atas bukit Sofa dan cara yang kedua dengan mengundang kaum Quraisy untuk datang ke rumahnya. Ya. Ke rumah Nabi. Ya. Ya Pak. Kemarin sudah ya, umur 40 tahun Nabi menjadi Nabi. Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi di Gua Hira. Yaitu sangat menjadi ujian yang berat ya bagi Nabi Muhammad SAW, karena untuk suatu amanah untuk menyampaikan kepada semua manusia di bumi ini. Pokoknya wahyu itu harus disampaikan seperti itu. Ya, jadi ini umur 40 tahun ya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya, mendapatkan wahyu pada umur 40. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu. Nah, di sini kita pelajari strategi dakwah Nabi bagaimana. Yang pertama tadi dibaca Mas Fakih. Dakwah yang pertama itu strateginya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kenapa kok sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Itu, Pak. Ya, karena kalau terang-terangan, ya kan waktu itu Nabi Muhammad itu ya dia termasuk sih anak pemuka. Nabi Muhammad itu kalau ditelusuri nasabnya, maksudnya nasab yang agung. Tapi dari situ kalau beliau menyampaikannya secara terang-terangan, nanti dihujat dong sama pemuka-pemuka itu. Lah Kayak kamu netizen, siapa? Iya, kayak netizen. Nah, benar. Ya, kamu siapa? Kan pasti digitukan Iya. sama pemuka, sama kakek neneknya. Kamu siapa? Baru kemarin lahir, kok mengada-ngada gitu loh, buat ajaran baru. Kan seperti itu kalau nggak sembunyi-sembunyi. Nah, dari dakwah sembunyi-sembunyi ini beliau mendapatkan
Siapa? Ada yang tahu? Tadi di buku Pendapatan siapa ya, Pak, itu Pak? mendapatkan itu pengikut. Oh. Mendapatkan pengikut. Anu itu Itu Pak, kayaknya kaum siapa? budak Bukan, orang Pak. Ya, Nama. dari situ tadi ditulisnya kaum budak sama orang miskin. Ya. Ada yang tahu siapa? Namanya? Ya, di situ ada juga ditulis. Namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya, saya sebutkan ya karena di buku tulis nggak ada tadi. Ya. Mas Fakih, kamu kok cerdas banget. Iya Pak, dari lahir dong. Ya, barakallahu fiik. Ya, dari perempuan itu yang kenapa? Nggak Nggak tahu boleh itu, kayak Pak. gitu. Ya, dari yang perempuan itu istrinya sendiri. Yang Oh iya Pak, itu Pak. perempuan. Siapa namanya Pak ini? Siti Khotijah. Ya, Siti Khotijah. Khotijah Pak. Ya, Ya. ini ditulis ya. Iya. Ditulis. Yang pertama kali yang mengikuti menjadi pengikut ya. Ditulis ya. Iya. Ya, Pak. Jadi pengikut Nabi pada awal kali. Istri beliau Siti Khadijah. Yang betul itu Khotijah Pak, Khotijah Pak. Khadijah. Khotijah. Ya, Siti Khadijah. Ini yang dari perempuan ya, Siti Khadijah. Kemudian dari yang remaja, yang bapak-bapak. Ya sepantara sama umurnya Nabi, 40-an tahun. Ya, maksud saya dari bapak-bapak, sepantaran sama ini, sama Nabi. Seumuran Nabi gitu ya. Abu Bakar. Iya betul, seumuran Nabi dari laki-laki, kalangan laki-laki. Laki-laki. Siapa tadi? Abu Abu Bakar. Bakar. Terus ini ya. Terus satu lagi aja. Nanti enggak kalian susah hafalinnya. Dari kalangan anak-anak. Siapa? Ada yang tahu? Ali ya. Oh, Ali bin. Ali bin Abi Abi Thalib. Thalib. Wah, ini gitu aja. Ya, terus dari budak. Satu lagi aja dari Itu budak. Pak, sahabat Nabi yang hitam itu. Ya, itu juga iya Bilal. Oh iya. Iya. Ya, ini aja ya, ini ditulis dan dihafalkan. Iya, Pak. Besok olahraganya itu Pak. Ya, kalau besok saya tanya kalian harus bisa jawab. Ya. Dapat Yang tambahan menjadi Pak. pengikut Nabi pada awal kali Islam, istri beliau Siti Khadijah. Seumuran Nabi dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Ali. Thalib. dari budak Bilal. Sebenarnya masih banyak. Tapi ini aja cukup ini dulu. Ya, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Itu tadi ya untuk strategi dakwah Nabi secara sembunyi mendapatkan pengikut ini sedikit. Berapa tahun tadi Nabi melakukan Tiga. apa bulan? Tahun. Ya, 3 tahun. Tahun. Tahun, Mbak, tahun. 3 tahun ya, ditulis. Sudah ditulis. Sudah Pak nih. Tulis di kepala, Pak. Mana Udah. saya lihat Ini, Pak. tulisannya. Ya. Kamu? Udah Pak. Mana? Ya. Ini baru udah. Oh ini ya. Ini apa, Pak? Ini. Kamu? Ini Pak. Mana? Ini. Nih. Ya, bro. Pokoknya diapalin ya. Ya, Pak, siapa? Sekarang masuk ke tadi gimana materi? Tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dibaca lagi. Sudah Pak, waktunya mau habis loh Oh Pak. iya. 3 tahun. Ya 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. Ya. Apa nih? Tulisan apa ini? Itu kenangan-kenangan dari dulu. 3 tahun ya. Ini Pak. pokoknya 3 tahun. Ya Pak.
Kenapa kamu? Obatnya habis mungkin Pak. Ya, terus kemudian barulah Nabi memulai dengan strategi secara Terang-terangan. Ya. Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Strategi dakwah terang-terangan. Itu Pak dengan beliau naik ke atas bukit. Ah iya itu. Ya, Tadi itu. kamu baca ya itu. Ya. Ya. Secara terang-terangan seperti itu. Beliau Nabi Muhammad itu naik ke bukit. Bukit apa tadi? Sofa. Ya, bukit sofa. Iya, beneran sofa. Iya. Sofa. Beli sofa. Iya, bukit sofa. Ya, ada dua ya secara terang-terangannya. Ya. Yaitu Iya, tadi kalau mengundang itu. ke bukit sofa dan satu lagi Mengundang kamu ke ya rumahnya. mengundang pemuka orang. Muka itu apa? Oh, iya. Pemuka itu apa Pak? Pemuka itu orang besar. Oh, kepala. Kalau yang tadi gimana strateginya yang sembunyi-sembunyi? Dia itu mendakwahi orang-orang dekat beliau. Seperti itu. Mendekati istrinya dan mengajaknya untuk mengikuti ajaran beliau. Terus ini Abu Bakar ini juga orang dekat beliau. Ali ini juga orang dekat beliau. Ini sepupu beliau ya, dekat sama Bilal. Jadi Nabi itu dakwah secara sembunyi itu menyebarkan ke orang-orang dekat sama orang-orang miskin dan budak. Baru kemudian pas terang-terangan beranilah beliau menyerukan kepada pemuka Quraisy. ya Quraisy sama Yahudi itu sama nggak Pak? beda. Bedanya apa Pak? Nanti kita akan mendapatkan itu di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya Pak, makasih. Ya Pak, oke. Ya, strategi terang-terangan tadi dilakukan dengan menyeru di bukit sofa dan mengajak pemuka Kaum Quraisy. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Biar banyak pengikutnya. Ya bukan itu Ya doang. enggak itu. Karena apa? Ya, Nggak tahu. Pak. Nggak tahu Pak. Ya karena diperintah oleh Allah. Seperti itu. Nabi itu melakukan apapun itu sesuai perintah Allah. Beliau sudah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan secara terang-terangan. Selain itu, Nabi itu sudah mulai kuat, mendapatkan pengikut lumayan lah, Siti Khadijah, Abu Bakar. Ini belum saya tulis semua ya, ingat ya. Ya. Itu sudah mulai kuat. Barulah Nabi mulai dengan terang-terangan, berani. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Selesai ya pelajaran kita. Gak ada? Enggak Pak. Gak ada ya? Alhamdulillah Pak. Ya, pokoknya ini dihafali. Kesimpulannya tadi, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. mendapatkan ini ya, pengikut ini belum saya tulis semuanya. Ya, Pak. Terus setelah itu baru Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan perintah dari Allah. ya seperti itu. Seperti itu. Baru setelah itu menjadi kuat Islam. Alhamdulillah sampai sekarang Pak. Setelah kuat, setelah itu ke Madinah. Cerita berikutnya seperti itu. Pelajaran itu. Hijrah ke Madinah. Seperti itu. Di Madinah itu udah kuat banget nanti. Setelah di Madinah itu nanti ada perang-perang, cerita perang-perang itu memperluas wilayah. Bukan berarti Islam ini Teroris. ya, bukan Islam ini bukan sadis, bukan seperti itu. Di Islam itu ada tawaran. Enak. Kamu beriman, nanti akan mendapatkan perlindungan. Kalau kamu tetap kafir, kamu juga tetap dalam perlindungan kekuasaan Islam. Seperti itu. Jadi bukan berarti, loh, itu kok di sejarah itu kok Nabi kok sama sahabat perang-perang ya? Iya Pak. Bukan berarti Islam itu keras.
Islam mengajarkan perdamaian. Nah itu tadi, kalau kamu tetap kafir, oke, saya lindungi. Seperti itu, toleransi itu seperti itu. Gitu ya, itu nanti akan kita pelajari di babak berikutnya. Ya Pak. Ada yang dipertanyakan? Jam berapa ini? Sudah jam mana Pak? 15. Kurang 5 menit lagi ya. 2 menit lagi Pak. 5. Hah? Sekarang saya beri PR kalian. Wah. PR-nya adalah apa? Apa? Ya ngapalin ini aja. Iya. Kali ini. Dan Ya Pak, itu katanya buat ulangan besok. Ya, itu PR-nya itu aja. Ya saya udah hafal Pak. Sombong. Saya tes ya. Ya. Saya tes. Ya saya tutup kepala ya Pak. Ya, tutup. Mata mas, mata. Siapa yang pertama kali mengikuti dakwah beliau? Saya Pak. Ya. Saya Ya. apa tahu Pak? Yang dari cewek, cewek siapa? Siti Khadijah. Istrinya beliau namanya Siti Khadijah. Ya, cakep. Terus. Yang kedua Abu Bakar. Ya, terus? Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Terus? Yang keempat Bilal bin Ya, Rabah. kamu pinter banget ya nak. Barakallah. Dari lahir Pak. Ya, kita akhiri ya pelajaran kali ini. Iya pak. Jadi yang belum hafal itu PR-nya itu hafalin. Oh iya pak. Silahkan mas-mas. Ya Pak. Tiga sama itu masing-masing. Terusnya cuy. Silakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang.